Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Sebelum kita memulai, mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga Tuhan, terima kasih Bapak pada hari ini Tuhan. Hari yang begitu dahsyat dan sempurna yang Kau berikan kepada kami Bapak. Sungguh luar biasa berkat-Mu Tuhan. Bapa, pada hari ini Tuhan, berkatilah hamba-Mu Tuhan, yaitu aku Tuhan, agar aku bisa membagikan firman dengan baik. Pakailah bibir dan mulut hamba agar semua yang keluar dari mulut bibir hamba bisa menjadi berkat untuk semua jemaat yang menonton, yang menyaksikan live streaming pada hari ini Bapa. Terima kasih Tuhan. Aku juga berdoa Bapa untuk GBHMJ Tuhan, berkati gereja kami Tuhan, agar gereja ini bisa tambah besar lagi Bapak, membawa jiwa-jiwa banyak lagi Bapak untuk datang memuji dan menyembah Engkau Yesus. Kami juga berdoa Bapak untuk Bapak Gembala kita dan juga keluarganya, dan juga berserta dengan semua pelayan-pelayan dan semua orang yang terlibat di dalam GBHMJ. Engkau berkati dengan berkat yang luar biasa, Engkau curahkan kepada mereka semua Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami menyerahkan sesi ini ke dalam tangan-Mu Bapa. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semuanya. Selamat datang di dalam rumah hadirat Tuhan, rumah doa, pujian, penyembahan, dan firman Tuhan. Dan pada hari ini Bapak Ibu Saudara semuanya, saya akan membagikan satu buah tema dengan judul kekuatan dari ucapan syukur. Ya, kita semua tahu kalau akhir-akhir ini begitu banyak usaha yang sudah berjalan itu tidak berjalan dengan baik. Ya, toko-toko yang sudah berjalan 10 tahun bahkan 20 tahun mengalami kebangkrutan ya. Ada yang orderannya sepi. Ya, orang yang bekerja pun tidak mengalami keberuntungan. Ada yang di PHK. Ya, semua usaha kerja keras sudah dilakukan. Ya, doa sudah dilakukan. Ya, bahkan iman juga bahkan melebihi iman seorang pendeta. Sudah berhikmat juga. Tapi masalahnya adalah berkat tidak turun kepada kita. Ya, terobosan tidak terjadi. Ya, kita tidak menikmati status kita sebagai anak Tuhan, anak Bapa, yang dimana kita memiliki Bapa yang kaya raya, Bapa yang punya langit dan bumi. Ya, tapi kita masih begitu-begitu saja Bapak Ibu Saudara semuanya. Tapi yang pastinya Bapak Ibu Saudara semuanya, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang benar-benar sangat serius sekali untuk memberkati kita. Ya, di sini kita bisa baca bersama-sama. Kita buka di Ulangan 8 ayat 18. Yaitu di sini dikatakan, tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab Dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan, dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu seperti sekarang ini. Ya, di sini kita bisa melihat kalau Tuhan begitu serius untuk memberkati kita, bahkan dibawa dalam sumpah. Ya, cuma masalahnya pastor, usaha kita masih stuck. Ini mau tunggu sampai kapan? Ya, kita sering mendengarkan pertanyaan seperti itu. Bapak Ibu Saudara semuanya, untuk kita bisa mencapai yang namanya terobosan, ya kita butuh yang namanya kerja keras. Usaha kerja keras itu memang suatu hal yang wajib kita lakukan. Ya, kita juga harus berhikmat di dalam Tuhan. Kita juga harus melakukan doa, ya. Kita juga harus beriman kepada Tuhan. Tapi ada satu hal yang kita harus lakukan selain daripada itu semua, yaitu kita harus bisa bersyukur. Ya, mari kita sama-sama katakan bersyukur. Dan pada hari ini, Bapak Saudara semuanya, saya akan membagikan dua hal kenapa kita harus bersyukur di dalam Tuhan. Yang pertama itu adalah karena bersyukur adalah bukti bahwa kita ini adalah orang beriman. Ya, Bapak Saudara semuanya, kata bersyukur itu artinya adalah memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Semakin kita itu bersyukur, semakin besar juga iman kita kepada Tuhan. Semakin kuat juga iman kita kepada Tuhan. Dengan kata lain, berarti kata bersyukur ini tidak bisa dipisahkan dengan iman. Ya, mereka itu lengket dan mereka itu bersatu. Ya, dan saat semuanya berjalan dengan sangat baik sekali, ya kita itu ya sangat gampang untuk mengucapkan kata-kata terima kasih kepada Tuhan. Ya, saat kita sedang diberkati, ya usaha kita sedang lancar, ya gampang sekali kita untuk mengucapkan, Tuhan terima kasih atas semua berkat-berkat-Mu. Tuhan, aku mengucap syukur atas semua berkat-berkat-Mu. Tapi masalahnya tidaklah seperti itu pada saat kita mengalami kebalikannya.
Ya, pada saat kita mengalami namanya di bawah lembah kekelaman, ya kita sedang mengalami namanya masa-masa krisis. Apakah segampang itu kita mengucapkan kata-kata terima kasih kepada Tuhan? Tapi di sini, Bapak Ibu Saudara semuanya, saya mau menginformasikan bahwa bersyukur ini adalah sebuah kunci dan sebuah kekuatan untuk mengaktifkan iman kita kepada Tuhan. Ya, di sini saya bisa mengambil contoh dalam kehidupan sehari-hari. Tiap pagi saya percaya Bapak Ibu Saudara semuanya pasti akan berdoa kepada Tuhan, ya, meminta berkat, ya, meminta Tuhan untuk memberkati pada hari ini agar menjadi hari yang berbahagia, hari yang penuh berkat, hari yang penuh damai sejahtera. Ya, kita menyerahkan semua pekerjaan kita kepada Tuhan. Ya, biar Tuhan yang menentukan apa yang kita dapatkan. Tapi pada kenyataannya Bapak Ibu Saudara semuanya, ya, kita sering sekali diperhadapkan dengan kenyataan yang berbeda sekali dengan keinginan kita, betul? Misalnya pada saat kita bekerja, ya, kita datang ke kantor, ya, kita malah diturunkan gajinya sampai setengah, ya. Ada juga yang di PHK, ketemu sama diperhadapkan dengan saat kita harus membayar semua hutang-hutang kita. Wah, udah jatuh tempo. Ya, belum lagi harus misalnya orderan yang sepi sekali. Waduh, itu membuat kepala kita itu benar-benar begitu banyak beban, begitu banyak masalah yang terjadi. Ya, dan itu membuat kita itu menjadi ragu akan doa-doa kita yang kita sudah panjatkan di pagi harinya, Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan yang lebih parahnya lagi, pikiran-pikiran seperti itu akan melemahkan iman kita kepada Tuhan. Tapi apabila pada saat kita bertemu dengan masalah-masalah seperti gitu dan kita meresponinya dengan ucapan syukur, ya, misalnya orderannya sedikit, ya, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Misalnya kita bersyukur, Tuhan, aku bersyukur kepadamu sebab hari ini masih ada orderan. Saya percaya di luar sana begitu banyak yang orang yang tidak memiliki orderan, tapi Engkau masih memberkati aku. Meskipun pada saat kita di PHK sekalipun, kita bisa berdoa, bersyukur kepada Tuhan. Bapa, aku bersyukur kepada Engkau. Aku percaya kepada rencanamu. Kalau aku hari ini di PHK, aku percaya Engkau akan memberikan kepada aku pekerjaan lebih baik daripada pekerjaan hari ini. Bapak Ibu Saudara semuanya, pada saat kita bersyukur, kita itu diberikan kekuatan untuk iman kita untuk bertahan. Ya, pada saat kita bersyukur, kita itu memperkuat iman kita. Dan pada saat kita bersyukur itu akan muncul sesuatu yang namanya pengharapan. Ya, tanpa dengan adanya semakin kita memiliki pengharapan, maka iman kita juga akan semakin tinggi. Iman kita akan semakin kuat kepada Tuhan. Dan tanpa iman, semua tindakan kita itu adalah sia-sia. Ya, kita bisa baca bersama-sama, yaitu di Ibrani 11 ayat 6, di mana sini dikatakan, tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa yang berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Jadi Bapak Ibu Saudara semuanya, pada saat kita itu memiliki masalah dan beban hidup dalam hidup kita itu kalau meresponinya dengan hal-hal yang negatif, apakah itu bisa membuat masalah kita bisa hilang begitu saja? Tidak ya Bapak Ibu Saudara semuanya ya. Dan apabila kita itu mengucap syukur kepada Tuhan, itu bukanlah berarti Tuhan akan langsung memberkati kita. No, ya, Tuhan kita itu adalah Allah yang baik. Dari dulu sampai sekarang tidak pernah berubah. Tuhan suka sekali memberkati kita. Tapi dengan kita mengucapkan kata syukur itu akan membuat kita itu berubah. Itu akan membuat kita itu menjadi lebih baik. Itu akan membuat karakter kita bertumbuh di dalam Tuhan. Membuat iman kita bertumbuh di dalam Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup menyelesaikan segala masalah yang ada dalam kehidupan kita. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Dan di sini saya akan mengambil contoh yang lain lagi, yaitu kita bicara kisah Yesus saat Yesus mau membagikan 5 roti dan 2 ikan kepada
5.000 orang laki-laki. Ya, dengan keterbatasan yang Yesus punya pada saat itu, yaitu hanya 5 roti dan 2 ikan saja. Di mana Yesus harus membagikannya kepada 5.000 orang laki-laki. Belum dihitung lagi dengan perempuannya. Belum dihitung lagi dengan anak-anaknya. Kalau digabung itu semua ya, bisa mencapai 15.000. Ini jelas-jelas adalah mission impossible ya. Tapi, di tengah-tengah keterbatasan itu, Yesus mengucap syukur ya kepada Bapa di sorga. Dan yang luar biasa ada terjadi setelah itu. Kita bisa baca bersama-sama di Yohanes 6 ayat 11 sampai 12. Di mana di sini dikatakan yaitu, lalu Yesus mengambil roti itu dan dikatakan apa? Mengucap syukur ya, dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Ya, di sini Bapak Ibu Saudara semuanya kita bisa melihat pada saat Yesus berucap syukur, apa yang terjadi? Terjadi pelipat gandaan. Ya, pada saat usaha kita lagi lemah, pada saat usaha orderan kita lagi tidak ada, kita mengucap syukur, apa yang terjadi? Ya, pelipat gandaan terjadi dalam hidup kita. Ya, berkat-berkat terjadi pelipat gandaan. Dan di sini dikatakan bahwa dibagikan sebanyak yang mereka kehendaki. Wow, ini sungguh sangat luar biasa sekali Bapak Saudara semuanya. Karena Tuhan bukan hanya memberkati kita, hanya cukup-cukup saja. Ya, tapi Tuhan memberkati kita berlimpah-limpah, berlebih-lebih, sampai sebanyak yang kita kehendaki. Ya, di sini katakan kata kehendaki, mereka sebanyak mereka kehendaki, dalam bahasa Inggris itu adalah all you can eat. Dan tidak berhenti sampai di sana saja. Kita bisa lanjutkan, dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih supaya tidak ada yang terbuang. Wow, ini lebih luar biasa lagi ya. Jadi berkat Tuhan itu tidak hanya berhenti sampai ke masa kita saja Bapak Saudara semuanya. Dan berkatnya juga itu akan dilanjutkan sampai kepada anak cucu kita. Bagi yang percaya sama-sama kita katakan amin. Haleluya. Ya, jadi di sini Bapak Saudara semuanya bisa melihat kalau bersyukur itu tidak bisa dipisahkan dari iman. Dan untuk mengaktifkan iman, kita butuh bersyukur. Ya, mari kita akan lanjutkan kepada yang bagian kedua, yaitu bersyukur memberikan kita kekuatan untuk menantikan janji Tuhan. Ya, kita semua di sini tahu ya, kalau misalnya untuk mendapatkan janji Tuhan itu kita butuh yang namanya waktu. Ya, semua usaha kita bisa lakukan. Ya, doa bisa lakukan setiap hari. Ya, kita sudah berhikmat. Ya, cuman kadang-kadang untuk menantikan terobosan Tuhan itu kita butuh yang namanya waktu. Dan untuk mencapai itu kita butuh satu kata, yaitu sabar. Nah, kalau dikatakan sabar ini, ya kalau 1 bulan, 2 bulan, ya mungkin kita masih bisa bersabar. Gimana kalau 10 tahun? Gimana kalau 1 tahun, bahkan sampai 10 tahun. Nah, di sini kita akan belajar dari satu tokoh Alkitab yang sudah terkenal. Ya, kita akan belajar dari Abraham, yaitu bagaimana caranya Abraham untuk menunggu janji Tuhan, di mana Abraham harus menunggu sampai 25 tahun ya. Kita nggak usah ngomong 25 tahun ya. Kita bicara 1 bulan saja, kadang-kadang kita sudah ngedumel gitu ya. Kita sudah komplain sama Tuhan. Ya, kita sudah mulai membanding-bandingkan. Tuhan, kenapa engkau memberkati si A dan tidak memberkati aku? Ya, mulai komplain dengan Tuhan, mulai mempertanyakan kerjanya Tuhan. Tuhan, kamu ini bisa gak sih? Kalau gak bisa, mendingan kamu ganti posisi dengan aku. Seperti itu ya. Dan yang pastinya Bapak Ibu Saudara semuanya, Tuhan tidak suka dengan orang yang suka komplain. Dan di sini mari kita belajar bagaimana cara Abraham bisa menunggu janji Tuhan dan menunggu sampai 25 tahun. Mari kita baca sama-sama di Roma 4 ayat 18 sampai 21. Yaitu di sini katakan, sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Nah, di sini Bapak Saudara semuanya tidak ada dasar untuk berharap, yaitu mungkin tokoh-tokoh Bapak Saudara itu sudah hancur, dan kita mungkin juga sudah berusia, sudah tua, atau
pekerjaan kita sudah mengalami kebangkrutan yang parah, hutang kita sudah banyak, sudah tidak ada dasar berharap lagi, ya. Namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah karena usianya telah kira-kira 100 tahun dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Ini adalah sebuah kondisi yang kalau kita bayangkan kita pada saat itu menjadi seorang Abraham, yaitu kondisi yang memang sudah tidak ada harapan lagi, ya, dimana kita udah tua, belum lagi dengan rahim yang sudah tertutup, tidak ada dasar untuk berharap lagi. Tapi kita baca selanjutnya adalah, tetapi terhadap janji Allah, ia tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Dengan penuh keyakinan bahwa Allah berkuasa untuk melaksanakan apa yang telah ia janjikan. Di sini kita bisa baca dengan sangat jelas sekali Bapak Saudara semuanya, kalau apa yang dilakukan Abraham itu adalah malah ia diperkuat dalam imannya dan ia memuliakan Allah. Memuliakan Allah itu adalah bersyukur kepada Tuhan. Ya, dengan kita bersyukur kepada Tuhan, kita baru bisa punya iman kepada Tuhan. Dengan kita bersyukur, iman kita semakin kuat, baru kita bisa bertahan, baru kita bisa bersabar untuk menantikan janji-janji Tuhan. Hanya itu kuncinya Bapak Saudara semuanya. Yang pastinya Tuhan memiliki rencana yang berbeda-beda ke setiap orang. Ya, kalau kita memang percaya kepada Tuhan dan kita beriman kepada Tuhan, maka kita akan menunggu waktunya Tuhan. Ya, dan untuk kita bisa menunggu waktunya Tuhan, kita perlu yang namanya bersyukur. Tanpa bersyukur, maka kita akan kembali lagi dan kebalikannya, yaitu kita akan mengedumel, kita akan komplain. Dan hal itu tidak akan membuat kita lebih baik dalam kehidupan kita. Tidak akan membuat kita mengalami terobosan dalam kehidupan kita. Kita butuh Tuhan, kita butuh mengandalkan Tuhan dalam pekerjaan kita. Dan kita semuanya tahu bahwa waktu Tuhan adalah waktu yang terbaik. Dan untuk mencapai waktu Tuhan, kita butuh bersabar. Dan untuk kita bisa bersabar, kita bisa bersyukur. Bapak Ibu Saudara semuanya, kita memiliki Tuhan yang sangat baik sekali dalam kehidupan kita. Ya, saya bisa melihat begitu besar penyertaan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan saya. Ya, pada saat masa-masa pandemik ini, ya, pada saat usaha saya sedang turun, ya, tapi saya masih tetap memberikan harapan kepada Tuhan. Ya, saya masih tetap percaya kalau memang Tuhanlah yang memelihara hidup saya. Dan hasilnya apa yang terjadi pada saat masa-masa pandemik, awal-awal usaha saya juga turun. Tapi ada aja cara Tuhan untuk bisa memberkati saya, yaitu di awal-awal tahun, pada saat usaha saya sedang turun, saya masih harus memiliki beban di mana saya harus membayar KPR. Tuhan bisa memberikan saya keringanan, ya, dari bank. Selama 6 bulan saya tidak perlu bayar KPR, ya. Dan bukan hanya itu saja, saya bukan cuma tidak perlu membayar KPR, saya juga tidak perlu membayar bunga-bunganya. Itu sungguh sangat luar biasa sekali. Di saat kita berharap kepada Tuhan, bergantung kepada Tuhan, Tuhan menunjukkan jalannya, Tuhan memelihara hidup kita. Dan setelah masuk kepada bulan 12, di mana saya harus membayar KPR, ada saja berkat yang turun kepada saya. Apakah dari usaha saya? Bukan. Dari tempat-tempat lain yang begitu luar biasa. Ya, kalau saya sebutkan itu seperti uang kaget gitu ya. Tiba-tiba ada saja yang mentransferkan uang kepada saya untuk saya bisa membayar KPR saya. Ya, itu sebuah berkat yang luar biasa dari Tuhan. Ini adalah bukti bahwa Tuhan itu menyertai kita dalam hidup kita. Dan di sini saya akan tutup dengan sebuah kesaksian dari saya yang baru saya alamin beberapa waktu ini, dalam tahun ini, ya, lebih tepat dalam tahun ini. Jadi Bapak Ibu Saudara semuanya, pekerjaan saya adalah seorang YouTuber. Dan dalam YouTuber ini yang kita kejar dalam sebagai seorang YouTuber ini adalah kita mencari view, kita mencari subscriber, dan kita mencari yang namanya konten setiap hari. Nah, jadi awal mulanya saya memulai pekerjaan ini karena pandemik, ya, karena usaha saya turun. Jadi daripada kita terus berfokus kepada usaha kita yang sedang
turun saat ini. Jadi saya berpikir bagaimana supaya saya bisa memaksimalkan apa yang saya bisa lakukan. Dan kebetulan karena saat itu kita tidak boleh keluar kemana-mana, jadi saya membuat keputusan untuk saya menjadi seorang YouTuber saja. Ya, akhirnya saya mulai nge-YouTube itu di bulan Juli. Ya, jadi dan untuk prosesnya saya masuk ke 1000 subscriber itu sekitar 1 bulan. Bukan, maaf. Ya, jadi itu 2 bulan. Dan untuk mencapai ke 10.000 subscriber, itu saya bisa capai dalam tempo hanya 1 bulan ya. Ini cepat sekali saya mencapai 10.000 subscriber. Dan setelah itu, keadaan tidaklah berjalan seperti apa yang saya pikirkan. Ya, saya mengalami stagnasi. Jadi pekerjaan nge-YouTube saya ini mengalami buntu. Saya tiap hari itu udah membuat konten-konten, tapi view saya semakin turun, subscriber tidak berkembang, dan saya akhirnya mencapai 20.000 subscriber itu dalam tempo waktu 4 bulan, Bapak Ibu Saudara semuanya. Dan akhirnya itu adalah akhir tahun. Ya, sebenarnya target saya untuk YouTube channel saya itu adalah minimal akhir tahun itu saya bisa mencapai 100.000 subscriber. Kenapa? Karena penghasilan dari YouTuber itu dilihat dari view. Dan pada saat kita itu mencapai 100.000 subscriber, di mana itu adalah penghasilan yang bisa cukup untuk saya bisa membayar semua kebutuhan saya. Jadi seperti itu Bapak Ibu Saudara semuanya. Tapi kenyataannya pada saat saya mencapai akhir tahun, saya cuma mendapatkan 20.000 subscriber. Nah, itu makin turun view-nya. Itu membuat saya frustasi, membuat saya stres, saya bingung apakah ini adalah jalan yang benar buat saya untuk saya melanjutkan nge-YouTube atau tidak. Ya, dan akhirnya saya bertanya kembali kepada Tuhan. Tuhan, saya berdoa, saya mau bertanya kepadamu, apakah ini jalan ini benar buat saya atau enggak? Ya, sebenarnya sebelum saya memulai juga saya udah bawa dalam doa dan Tuhan itu menjawab doa saya pada saat itu. Tapi tiba-tiba berhenti sini, saya mau mencoba menanyakan lagi apakah benar ini adalah jalan saya atau tidak. Ya, dan setelah itu saya bersaat teduh, ya, di mana saya kalau bersaat teduh saya masih memakai buku. Ya, jadi saya biasanya bersaat teduh itu saya melakukan doa pujian penyembahan firman Tuhan. Jadi setelah saya doa pujian penyembahan, saya baca firman Tuhan. Saya ada baca setiap hari ayat Alkitab. Saya untuk membaca semua Alkitab itu saya pengen baca. Jadi saya membaca setiap pasal setiap hari untuk perjanjian baru dan perjanjian lama. Dan juga saya ada buku renungan di sini yang saya juga baca. Ya, karena saya banyak pengalaman pribadi bersama Tuhan lewat buku renungan itu. Ya, Tuhan kadang suka berbicara kepada saya lewat renungan itu. Dan kebetulan pada saat hari itu saya buka buku renungan itu dan saya mendapatkan judulnya itu adalah Jangan Menyerah. Wow, setelah saya mendapatkan sebuah jawaban dari Tuhan, saya yakin sekali kalau ini pekerjaan harus saya lanjutkan. Jadi saya kembali bersemangat lagi untuk membuat konten-konten setiap hari. Dan 1 minggu kemudian saya mendengar khotbah dari, kalau nggak salah, dari Pastor Yebi. Beliau pada saat itu berkhotbah soal bersyukur adalah tanda kita beriman kepada Tuhan. Dan beliau juga menceritakan soal bagaimana Yesus itu mengucap syukur sebelum mukjizat terjadi. Jadi saya melihat hal itu dan saya sangat excited banget ya. Saya mencoba mulai hari itu saya mengubah cara doa saya. Jadi biasanya saya berdoa setiap hari, saya juga berdoa, tapi saya berdoa cuma sekedar seperti, Yesus, aku berterima kasih kepada Engkau atas semua Engkau berikan kepada saya, berkati pekerjaan saya pada hari ini, berkati YouTube channel saya, dan seperti itu. Tapi kan keadaan kan terjadi tidak seperti apa yang kita inginkan, dan saya masih berasa seperti capek, lemes, karena tidak ada view-nya. Nah, saya gantikan dengan cara yang berbeda. Yaitu mulai hari itu saya berdoa seperti ini. Tuhan, aku bersyukur sekali atas semua subscriber yang Engkau berikan kepada aku pada hari ini. Dan aku bersyukur Tuhan atas 30.000 subscriber yang Engkau berikan kepada aku pada bulan Januari ini. Pada saat itu saya berdoa seperti itu setiap hari. Ya, setiap hari. Pada saat itu masih bulan Januari, saya berdoa setiap hari seperti itu. Walaupun saya belum
mengalami 30.000 subscriber, tapi saya mengucap syukur kepada Tuhan. Tuhan, aku bersyukur atas 30.000 subscriber di bulan Januari ini. Ya, keadaan tidak langsung berjalan, tapi kalau nggak salah waktu itu sisa 1 minggu, saya sanggup mencapai 30.000 subscriber di bulan Januari. Wow, itu membuat iman saya bertumbuh. Ya, akhirnya di bulan depannya Februari, saya kembali lagi dengan berdoa dengan hal yang sama saya lakukan. Saya bilang saya bersyukur kepada Tuhan atas subscriber kau berikan kepada aku pada bulan kemarin. Dan bulan ini saya bersyukur Tuhan atas 40.000 subscriber yang kau berikan kepada saya. Ya, dan hasilnya luar biasa juga Bapak Ibu Saudara semuanya. Di akhir bulan itu saya berhasil mencapai 40.000 subscriber Bapak Ibu Saudara semuanya. Ya, dan pada bulan berikutnya saya semakin bertumbuh iman saya kepada Tuhan, dan saya teringat kembali bahwa kalau kita berdoa kita harus lebih detail lagi dan kita harus lebih berani. Ya, akhirnya saya membuat sebuah keberanian, saya lebih beriman lagi kepada Tuhan, dan saya meminta, ya saya berdoa kepada Tuhan, Tuhan, aku bersyukur kepadamu atas semua subscriber kau berikan kepada aku dalam YouTube channelku. Dan aku bersyukur di bulan Maret ini saya akan mendapatkan 60.000 subscriber. Ya, itu adalah sebuah pernyataan iman yang sangat berani sekali, karena saya sebelumnya itu cuma 10.000 dan saya sekarang menaikkan menjadi 20.000 subscriber. Ya, saya mengucap syukur setiap hari kepada Tuhan. Mau itu view-nya kecil, view-nya banyak, segala macam, saya tidak peduli. Saya tetap mengucap syukur kepada Tuhan dan saya percaya semua apa yang diberikan sama Tuhan itu yang terbaik. Dan hasilnya, Bapak Ibu Saudara semuanya, pada tanggal 20 Maret saya mencapai 50.000 subscriber. Ya, dan saya hanya sisa 10 hari lagi, 11 hari ya, untuk aku bisa mencapai 60.000 subscriber. Kalau kita lihat ini adalah mission impossible. Ya, tapi saya tetap berdoa, bersyukur kepada Tuhan, dan hasil yang terjadi adalah pada 29 Maret channel saya mencapai 60.000 subscriber Bapak Ibu Saudara semuanya. Ini sebuah kejadian yang benar-benar sangat luar biasa sekali, sebuah hal yang benar-benar terobosan yang begitu dahsyat terjadi dalam kehidupan saya. Ya, pada saat aku mengucap syukur, ya, aku mengaktifkan iman dalam diri aku, dan itu membuat terobosan terjadi, tingkap-tingkap langit dibukakan seperti apa kata Bapak Gembala kita. Pada saat aliran air itu mengalir, itu tidak akan bisa terbendung. Dan lebih luar biasa lagi Bapak Saudara semuanya apa yang terjadi. Ya, saya mendapatkan view sebesar orang-orang yang sudah memiliki channel yang 100.000 subscriber, di mana view aku sekarang berada di atas 100.000. Itu sungguh sangat luar biasa sekali. Kekuatan dari bersyukur itu tidaklah seperti apa yang kita bisa pikirkan yang cuma ya begitu-begitu saja. Enggak. Ya, kekuatan bersyukur ini sungguh sangat dahsyat. Kondisi mungkin tidak memungkinkan. Keadaan seperti sudah tidak punya harapan. Tapi di dalam Tuhan, aku percaya tidak ada yang mustahil. Aku percaya pada saat kita bergantung kepadanya, bersyukur dan beriman kepada Dia, maka Tuhan tidak akan pernah mengecewakan orang-orang yang menaruh harapan di dalamnya. Tingkap-tingkap langit akan dibukakan, terobosan akan terjadi, aliran air akan mengalir ke tanah yang kering. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang di sorga Tuhan, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini yang begitu memberkati kepada semua orang, semua jemaat yang mendengarkan dan menyaksikan live stream pada hari ini Bapa. Kiranya apapun firman pada hari ini Tuhan, bisa kita realisasikan dalam kehidupan sehari-hari, dan pada saat kita realisasikan perbuatan itu Tuhan, pada saat kita bersyukur kepada Engkau Bapa, dan keajaiban terjadi Tuhan, mukjizat terjadi dalam kehidupan kita Bapa. Aku percaya Tuhan, Engkau tidak akan pernah mengecewakan semua orang yang bergantung kepada Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan atas segalanya Bapa. Terima kasih atas firman pada hari ini Tuhan. Kami serahkan selanjutnya acara ini ke dalam tangan-Mu Bapa, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Bagi semua yang percaya sama-sama katakan amin.